Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas materi Excel kembali ya. Kemarin kita sudah bahas untuk fungsi logika atau fungsi if. Nah, sekarang kita akan bahas yang namanya fungsi lookup. Ya. Fungsi lookup itu merupakan fungsi pembacaan tabel di mana jawaban itu sudah disediakan dalam bentuk tabel. Dan untuk fungsi lookup itu dibagi dari dua jenis ya, fungsi lookup. Yang pertama fungsi VLOOKUP, yang kedua fungsi HLOOKUP. Nah, fungsi VLOOKUP bisa dikatakan vertical lookup. Kenapa disebut vertical lookup? Karena tabel bandingnya atau tabel bantunya itu berbentuk vertikal. Makanya disebut vertical lookup. Kemudian fungsi HLOOKUP atau horizontal lookup itu kalau tabel bantunya berbentuk horizontal. Nah, sebagai contoh, di sini sudah ada berupa soalnya ya. Berupa soalnya di sini. Yang pertama ada namanya fungsi VLOOKUP. Nah, fungsi VLOOKUP di sini ini tabel soalnya dan ini adalah tabel bantunya. Ya. Tabel soal di sini ada kode, nama barang, merek serta warna. Kemudian tabel bantu soal 1 ada kode, nama barang, merek juga warna. Nah, sekarang kita lihat bentuk tabel bantu di soal 1 di sini bentuknya dia adalah vertikal. Ya, atau bentuknya adalah kolom dan dia lurus ke bawah. Maka dari itu, untuk mencari nama barang menggunakan fungsi VLOOKUP. Oke, kemudian untuk strukturnya ya, sekarang kita coba menggunakan manual sama dengan VLOOKUP. Kemudian kita bisa klik rumus di sini atau tekan tombol tab pada keyboard. Kemudian untuk bagian dari fungsi lookup itu atau VLOOKUP ada 4 bagian ya. Ada lookup value, tabel array, call index num, sama rank lookup. Lookup value adalah nilai yang dilihat atau istilahnya itu yang dilihat adalah kodenya. Nah, di tabel soal 1 di sini yang sebagai kode adalah yang ini kode. Nah, kita klik kode di soalnya A. Bukan di soal 1. Ya, kenapa di kode? Karena dia yang akan menyamakan. Jadi konsepnya seperti fungsi if. Kalau kodenya A, kode sini A, maka nama barangnya TV layar sentuh. Misalkan kodenya B, di sini B, nama barangnya kulkas 3 pintu. Nah, berarti lookup value-nya diklik di kode titik koma tabel array. Nah, apa itu tabel array? Tabel array adalah daerah tabel bantu di sini. Ya, tabel bantu di sini kita blok semuanya atau bisa kita blok isi datanya saja. Nah, caranya tinggal kita blok saja seperti ini. Nah, setelah itu, setelah kita membuat sebuah sel area ya, area sel, kemudian jangan lupa kita kunci tabel area di sini dengan cara tekan tombol F4 1 kali. Nah, dolarnya akan keluar 4. Ya. Itu, misalkan ditekan F4 terus, dia akan kembali seperti semula. Jadi silakan tekan tombol F4 sekali untuk mengunci atau namanya fungsi absolut. Kemudian titik koma, call index num, kolom keberapa? Nah, yang kita cari adalah nama barang. Nah, nama barang di tabel bantu di sini letaknya di kolom kedua. Kita hitung tabel bantu sini 1 2 3 4. Kolom kedua. Kita masukkan angka 2, titik koma lagi. Untuk yang bagian rank lookup itu fungsinya untuk mengurutkan data. Jadi, misalkan kode di tabel soal di sini sudah urut, ya kita bisa pilih true. Tetapi kalau misalkan belum urut, kita bisa isikan false atau tekan angka 0 atau masukkan angka 0 saja, kemudian kurung tutup. Ya, datanya urut atau tidak urut, kalau kita masukkan data 0 itu sudah otomatis nanti. Ya, baru kita enter. Nah, kan sama A dengan A. Baru kita tarik ke bawah seperti ini.
Itu konsep untuk rumus VLOOKUP. Nah, misalkan di kode B di sini saya tidak sengaja memberikan spasi, kemudian saya enter, otomatis hasilnya adalah NA, tidak ketemu. Kenapa? Karena kodenya itu berbeda. Ya, yang di sini dia B, kemudian di tabel soal 1 kodenya B ada spasinya. Nah, kita hilangkan spasinya, baru di enter. Oke, seperti itu. Nah, untuk yang merek juga sama dengan VLOOKUP. Ketika di kode, ada kita coba yang pakai fx ya. Kita klik di merek, kemudian tekan insert function, kemudian kategorinya kita pilih lookup and reference, kita tarik ke bawah, kemudian pilih VLOOKUP, kemudian tekan tombol OK. Nah, nanti sama strukturnya, ada lookup value, klik di kode, tabel array-nya diklik, tabel array-nya kita blok semuanya, tekan tombol F4. Kolom keberapa? Yang merek 3, rank lookup-nya 0. Nanti di sini ada hasilnya Sony, kita cek A Sony. Oke, berarti sudah benar. Kemudian untuk warna juga sama. Nah, untuk triknya, karena dia tabel bantunya juga sama, otomatis rumusnya juga sama. Kita copy saja ke kanan, kemudian kita edit. Yang pertama, letak lookup value-nya kita geser ke kode A. Kemudian untuk kolomnya, call index-nya angka 4. Kemudian tarik ke bawah. Oke. Itu untuk fungsi VLOOKUP. Oke, selanjutnya untuk fungsi HLOOKUP. Nah, untuk fungsi HLOOKUP di sini, ini fungsinya untuk gapok ya, HLOOKUP. Strukturnya sama persis dengan yang VLOOKUP. Yang membedakan adalah di sini namanya row index atau baris ke berapa. Nah, kalau tadi kan kolom ke berapa, call index ke berapa. Oke, sekarang lookup value-nya yang mana? Di sini kita lihat. Di sini ada golongan nama NIP. Ada gapok tun anak, tunjangan anak ya, atau tun istri, tunjangan istri. Nah, kita lihat di tabel di sini dia bentuknya dia horizontal datanya. Dan yang sebagai kunci ya atau indeksnya adalah golongan. Berarti di lookup value di sini kita masukkan sel golongan. Bukan NIP, bukan nama. Ya. Kemudian titik koma, tabel array-nya kita blok. Nah, kita kunci, titik koma lagi, baris ke berapa? Untuk gapok, baris ke 2. Titik koma 0, kurung tutup, enter. Kemudian tarik ke bawah, kita cek apakah keluar semuanya. Oh iya, sudah benar. Itu ya. Jadi jangan salah untuk menentukan lookup value. Jadi lebih mudahnya kita lihat di tabel bantu di sini yang sebagai kunci itu yang apa. Oke, lanjutnya tunjangan anak sama ya, HLOOKUP, klik golongan, titik koma, kita blok semuanya atau isinya saja juga boleh. Yang penting nama atau penyebutnya golongan ini juga masuk ya di areanya. Kita kunci, titik koma, baris ketiga, titik koma 0, kurung tutup, enter. Kemudian tarik ke bawah. Setelah itu tunjangan istri, HLOOKUP, klik di golongan, titik koma, tabel array kita blok, kita kunci, baris ke 4 ya, titik koma 0, kurung tutup. Nah, seperti ini. Terus jangan lupa diberikan RP. Oke, seperti ini. Nah, untuk fungsi HLOOKUP. Jadi yang membedakan bentuk tabel bantunya. Jadi kalau ada soal ini menggunakan tabel bantu, dicek dulu. Oh, bentuk datanya dia menurun, horizontal, vertikal berarti. Terus kalau tabel soal 2, oh dia bentuknya horizontal. Ya, berarti pakainya nanti HLOOKUP.
Nah, sekarang kita coba untuk latihan yang ketiga, yaitu untuk laporan daftar tamu Hotel Pertama Indah Semarang. Ada nama kamar, ada jenis kamar, fasilitas, dan seterusnya. Ya, di sini. Kemudian di bawahnya ada tabel kamar. Yang pertama bentuknya vertikal, yang kedua bentuknya horizontal. Kemudian ada pencarian data statistik. Nah, di bawahnya ada ketentuan soal. Ya. Yang pertama, nama kamar dan tarif kamar diperoleh dari tabel kamar. Ya, ini tabel kamar. Nah, tabel kamar. Kemudian jumlah pembayaran merupakan hasil perkiraan antara lama tinggal dan tarif kamar. Nah, sekarang kita fokus dulu untuk mencari nama kamarnya. Di sini ada nomor kamar, ada nama kamar. Untuk nomor kamar di sini kodenya adalah S001. Nah, sekarang kita lihat untuk tabel kamar di sini yang sebagai kunci adalah nomor kamarnya. Yang mana S itu nama kamarnya suite, P presiden, B bisnis, E eksekutif. Nah, terus gimana? Kemudian karena yang mau diambil atau yang kita inginkan S di sebelah kiri, ya sebelah kiri, berarti kita harus menggunakan bantuan fungsi teks yang namanya fungsi left. Nah, sebelum itu ya, biar saat pengambilan tabel array di dalam fungsi VLOOKUP atau lookup itu lebih mudah, kita berikan nama tabel dulu untuk tabel kamarnya. Jadi saat pembuatan rumus kita tinggal panggil saja nama tabelnya. Caranya untuk membuat nama tabel, kita blok dulu untuk tabel kamar, kemudian kita klik di bagian name box, kemudian kita berikan nama TBL kamar tanpa ada spasi. Kemudian kita enter. Setelah itu tabel jenis kamar juga sama, kita blok seperti ini. Kita klik name boxnya TBL JNS kamar. Kemudian kita enter. Nah, oke, setelah itu baru kita fokus kembali ke nama kamar. Nama kamar karena dia bentuknya VLOOKUP ya atau vertikal, kita ketikkan VLOOKUP. Setelah itu lookup value-nya yang dibutuhkan S saja. Berarti di dalam lookup value di sini kita masukkan fungsi left kurung buka, teksnya diklik nomor kamar, titik koma, baris keberapa 6 charnya, jumlah karakternya yang mau diambil cuma satu saja ya, kurung tutup, titik koma. Nah, jadi ada tambahan di bagian lookup value itu namanya fungsi left. Kemudian tabel array. Nah, tadi ya, karena sudah kita berikan nama tabel kamar, kita ketikkan nama tabelnya TBL. Nah, otomatis di sini nanti ada namanya TBL jenis kamar sama kamar. Kita pilih TBL kamar, klik 2 kali, titik koma, kolom kedua, titik koma, 0, tutup, enter. Otomatis akan keluar seperti ini. Oke. Nah, sekarang untuk yang jenis kamar. Untuk jenis kamar itu mengambil dari tabel jenis kamar. Ya. Terus untuk kodenya itu mengambil dari kode tipe di sini. Ya. Berarti dia bentuknya horizontal ya, lookup. Lookup value-nya kode SDF-SP. Oh, berarti di sini kode tipenya. Kita klik. Titik koma TBL JNS kamar, titik koma baris kedua, titik koma, kemudian 0 kurung tutup, enter. Nah, kita blok ke bawah. Nah, seperti ini. Setelah itu untuk fasilitas juga sama ya, kodenya juga sama ya, pakai trik cepat saja. Saya geser, saya copy ya, saya edit, letak selnya, saya edit lagi barisnya. Nah,
Nah, situ. Oke, kemudian untuk lama inap itu rumusnya tanggal check out kurangi tanggal check in, sama dengan tanggal check out dikurangi tanggal check in. Enter. Tarik ke bawah. Terus misalkan tambahkan keterangan hari, jangan lupa ini setelah diblok klik kanan saja, format cell. Kemudian pilih custom. General kita hapus, ketikkan pagar, spasi, petik 2, hari, petik 2. Kemudian kita oke. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya untuk tarif kamar. Tarif kamar di sini harganya 75, 150, 200 sama 350.000 ya. Nah, ini saya tambahkan 0 saja. Oke, gitu. Sekarang tarif kamar kan sama di tabel kamar di sini. Terus untuk kodenya kita bisa ambil nomor kamar juga. Nah, sama rumusnya, VLOOKUP left, kita klik nomor kamarnya, titik koma 1 kurung tutup, titik koma TBL kamar, titik koma kolom ke 3, titik koma 0 kurung tutup. Nah, ini tarif kamarnya. Oke, kemudian jumlah pembayaran itu adalah ya, perkalian sama dengan lama inap dikali tarif kamar. Enter. Kemudian tarik ke bawah. Kemudian untuk potongan. Nah, untuk potongan di sini potongan yang diberikan pada tamu dengan jumlah bayaran antara 300 sampai dengan 500.000, yaitu sebesar 10%. Dan apabila di atas 500.000 diberi potongan 15% dari jumlah pembayaran. Oke, berarti untuk minimumnya adalah yang tidak dapat potongan di bawah 300.000. Nah, berarti di sini kita masukkan fungsi if ya. Sama dengan if kurung buka, jika jumlah pembayaran kurang dari 300.000 maka tidak dapat diskon, ya kan? Kemudian titik koma lagi, kita masukkan dua syarat. Jika jumlah pembayaran di K41 ya lebih besar sama dengan, nah karena dia antara 300 sampai 500.000, kita masukkan 500.000, itu potongannya 10%. Jika lebih ya, atau jika tidak, kita kasih 15%. Nah, terus potongannya dikalikan jumlah pembayaran. Jumlah bayarannya K41. Kemudian enter. Oke, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi yang 300.000 itu dapat 10%. Kemudian yang 600.000 sama 700.000 dapat potongan 15%. Ini potongannya. Nah, untuk total pembayaran pastinya sama dengan jumlah pembayaran dikurangi potongan. Oke, seperti ini. Tarik ke bawah. Yang nominal kita kasih Rp. Kita sesuaikan desimalnya. Kemudian jumlah keseluruhannya kita blok seperti ini. Biar cepat, gunakan saja auto sum. Klik sekali saja, otomatis muncul semuanya. Oke, seperti itu ya, untuk pencarian laporan daftar tamu menggunakan fungsi VLOOKUP, HLOOKUP, dan fungsi text. Oke, kemudian di bawahnya ada statistik. Jumlah total pembayaran ini sama persis ya dengan yang ini. Sama dengan sum. Kemudian kita blok total pembayarannya. Kita enter. Untuk rata-rata, average, kita blok lagi. Enter. Tertinggi, max.
blok lagi, enter. Terendah min, blok lagi, enter. Nah, seperti ini. Terus untuk statistik yang tambahan ya, di sini disuruh mencari jumlah data untuk yang tipenya single, double, family, sama spesial. Nah, kalau kita mencari jumlah data khusus yang keterangan single, gunakan saja fungsi sama dengan COUNTIF. COUNTIF, kemudian yang menyatakan jenis kamar kita blok seperti ini. Kemudian kita kunci, titik koma, kriterianya kita klik di data statistiknya, kita enter. Kemudian tarik ke bawah. Terus jumlah lama inap, karena dia jumlahkan lama inapnya, pakainya adalah SUMIF, bukan COUNTIF. SUMIF rank-nya jenis kamar, kita kunci, titik koma, kriterianya kita klik single, titik koma, SUM rank. SUM rank itu jumlah lamaannya. Jumlah lama inapnya kita blok ya. Kita kunci juga, kurung tutup, enter. Tarik ke bawah. Nah, sekarang jumlah total pembayaran juga sama. SUMIF, jenis kamar, kita kunci, titik koma, single, titik koma, SUM rank-nya jumlah total pembayaran. Saya kunci kembali, kurung tutup, enter. Oke, ini untuk latihan soal ketiga. Nah, untuk yang latihan keempatnya kita akan bahas di video selanjutnya, karena di sini gabungan antara fungsi lookup, fungsi if, dan fungsi text. Ya, selamat mencoba untuk materi tentang fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP ya, dengan HLOOKUP. Pokoknya jangan lupa untuk share, komen, dan subscribe ya untuk video ini, dan dukung terus untuk channel Amik JDC Semarang. Oke, sekian dari saya akhir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.